Dagu Shibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Dapatkan. Belilah obat di sarana resmi seperti apotik, toko obat berizin, klinik, dan rumah sakit. Penyimpanan obat di tempat-tempat tersebut lebih terjamin sehingga obat sampai ke tangan pasien dalam kondisi yang baik. Pastikan tempat yang dikunjungi memiliki izin dan memiliki apoteker yang siap membantu pasien setiap saat. Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertainya pada kemasan obat dan brosur. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membeli obat diantaranya nama obat dan zat aktif. Contohnya seperti obat parasetamol dengan zat aktif berupa parasetamol. Logo obat. Pada kemasan obat terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat. Secara umum, terdapat 4 golongan obat berdasarkan logonya. Yang pertama, obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat dengan logo ini dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat dengan logo ini boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan yang diberikan dalam kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih dengan kode P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Yang ketiga, obat keras dengan tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat dengan logo ini hanya boleh dibeli dengan menggunakan resep dokter. Yang keempat, obat narkotika dengan tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Obat dengan logo ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga peredarannya sangat diawasi. Selanjutnya, pada saat membeli obat, perhatikan pula nomor izin edar atau nomor registrasi obat. Nomor ini digunakan untuk memastikan bahwa obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Jika ingin memeriksa nomor izin edar atau nomor registrasi obat, dapat dilakukan melalui situs resmi Badan POM. Masukkan kode BPOM atau nomor registrasi yang ada pada kemasan produk ke kotak bertuliskan kata kunci. Nomor registrasi obat terdiri dari 15 digit. Namun, 3 digit pertama tidak perlu dimasukkan ke kolom kata kunci. Kemudian, klik cari. Dan akan muncul keterangan produk di dalam tabel biru apabila obat tersebut telah terdaftar di situs resmi Badan POM. Selanjutnya, batas kedaluarsa. Batas kedaluarsa adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Apabila produk digunakan ketika telah melewati batas expired date, produsen tidak lagi menjamin kualitas produk tersebut. Indikasi adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah meminum obat. Pada takaran lazim misalnya dapat menyebabkan kantuk, mual, atau gangguan saluran cerna. Kemudian kemasan obat. Kondisi kemasan obat harus dalam keadaan baik, seperti segel yang tidak rusak, atau warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Nama dan alamat industri farmasi. Gunakan. Penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang tertera pada wadah atau etiket. Contoh aturan pakai obat, dewasa, 1 tablet 3-4 kali sehari. Artinya, dalam sehari, obat ini digunakan 3 hingga 4 kali dan setiap kali konsumsi obat sebanyak 1 tablet. Obat jenis antibiotik harus dikonsumsi sampai habis. Simpan. Supaya obat yang kita pakai tidak rusak,
maka obat perlu disimpan dengan benar, sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang ada pada kemasannya. Jauhkan dari jangkauan anak. Jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Kunci almari penyimpanan obat. Buang. Obat yang telah kadaluarsa atau rusak, seperti berubah warna, bau, dan atau bentuk, maka obat tersebut tidak boleh digunakan. Obat tersebut perlu dibuang. Namun, obat tidak boleh dibuang sembarangan agar tidak disalahgunakan. Ketika akan membuang obat, hilangkan semua label dari wadahnya. Untuk obat berbentuk padat, seperti tablet, kapsul, powder atau puyer, dan lainnya, hancurkan dahulu. Kemudian campurkan obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Lalu masukkan ke plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset. Dan untuk cairan antibiotik, hilangkan labelnya, kemudian buang isi bersama wadahnya ke tempat sampah. Terima kasih sudah menyaksikan. Yuk kelola obat dengan bijak dan terapkan Dagu Shibu untuk keamanan kita bersama. Stay safe!